Streamer akhirnya kegap pakai Viewbot. Wait, maksudnya apa tuh, No? Yes, jadi lagi ada banyak streamer itu dapat masalah atau malah dapat sebuah pencerahan. Yang dimana akhirnya banyak kebongkar semacam skandal atau mungkin emang sebuah rahasia yang udah banyak orang tahu tentang Viewbot. Alias pakai view bohongan, alias yang nonton robot, bot, atau apapun toolsnya yang ngebuat kalau lagi nonton live stream, itu kelihatan nonton banyak padahal mungkin cuma 10 orang atau bahkan nobody. Ini adalah masalah besar dan gue akan kasih perspektif gue dari industri juga. Bagaimana sih ini bekerja dan apa manfaatnya dan bagaimana kita mesti menyikapinya dan apakah ini juga terjadi di Indonesia? Jawabannya bisa banget dan mungkin banget. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Twitch viewership is trending downward across the board in the time since they began cracking down severely on viewbots with an up to 24% reduction week over week. Jadi bayangin Twitch ya, itu secara total ya, bukan satu video atau gimana satu streamer, tapi secara total viewers itu 24%-nya mengalami pengurangan. Berarti bisa kita asumsikan bahwa sekitar 24% penonton Twitch streamer itu adalah robot, bukan orang. Dan ini terjadi baru tahap awal. Kita belum tahu apakah ini juga masih ada yang belum ketahuan atau masih belum kedetek dan lain-lain. Tapi yang pasti Viewbots itu nyata. Buat yang belum tahu Viewbots itu adalah bener-bener sebuah tool, sebuah alat yang jelas-jelas ilegal. Sekali lagi kasih tahu, ilegal. Jadi kalau lu mau pakai ini ilegal dan konsekuensinya ya lu bisa kehilangan akun lu. Yang tool saya tuh bikin lu tuh video disuntik gitu sama jumlah penonton yang sebenarnya nggak ada. Dan ternyata hal ini operasinya itu masif banget dan udah menjadi kayak halayak umum terjadi gitu. Bahkan beberapa konten kreator yang udah gede aja kena dampaknya. Next, let's look to one of the biggest streamers on Twitch, Asmongold, si Raja Kecoa. His viewership has dropped off on very similar curve, losing roughly 10 to 20% of his average viewership depending on the day. Again, there's going to be some statistical anomalies depending on the contents of his streams, but the trend is downward. Yang dalam artiannya adalah ada penurunan walaupun kita bisa ada faktor-faktor X, misalnya lagi streaming apa, kalau yang ini lebih ramai, kalau ini lebih sedikit, tapi jelas-jelas trennya jelas-jelas menurun. Dari yang biasa 50.000 ke 40.000, dari yang biasanya 30.000 ke 20.000, dari yang biasanya bahkan 90.000 bisa ke cuma 40.000. Tandanya apa ya? Tandanya ada yang salah, tandanya ada yang nggak bener, tandanya ada yang nggak beres. Dan ini sebenarnya adalah hal yang bagus untuk orang-orang yang emang streaming secara jujur, secara sebenarnya, secara sesungguh-sungguhnya sehingga nggak ada masalah gitu. Nah, mungkin lo pada mulai bertanya gitu, No, apa sih manfaatnya pakai Viewbots? Nah, kalau mungkin di Twitch, yang paling jelas itu adalah yang sesuai berita berikutnya. View service break its get streamers monetized on Twitch in just 3 months. Yang artinya adalah lu bisa dapat monetization feature atau semacam alat untuk nge-AdSense Twitch lu kalau lu pakai Viewbots. Seperti YouTube, Twitch juga kayak ada syaratnya gitu, mesti berapa views dulu, berapa ini dulu dan lain-lain kalau kalian mau jadi Twitch partner sehingga bisa dapetin monetisasi dari iklan-iklan yang masuk pada saat live streaming. Dan ternyata ini mempermudah mereka. Ilegal, yes, berfungsi. Nyatanya menurut berita berfungsi. Tapi udah gak bisa. Ya udah di crackdown sama Twitch jadi kalian telat untuk pakai. Enggak, gue gak pakai. Gue ngomong kayak gitu kayak telat tuh, tapi gue udah pakai duluan. Enggak, gue gak Twitch partner di Twitch. Gue belum pernah seriusin karir gue di Twitch. Jadi ya sampai sekarang belum partner. Jadi ya nggak usah pakai Viewbots. Nanti aja lah kapan-kapan. Nanti kalau Twitch udah cukup populer lah di Indonesia. Sekarang mah masih jauh dari kata populer. Twitch sendiri di Amerika menurut gue juga masih kacau balau. Dia kalau mau expand gede-gedean, yang ada malah dia tutup di Korea kemarin. Jadi kayak I don't think it's a really good choice for me. Tapi kan itu sebuah kerugian, dan kerugian ini tuh masif banget, bukan cuman di apa ya, misalnya penonton ditipu, ternyata dia nggak rame dan lain-lain, tapi ya di Twitch-nya juga gitu. Kalau Twitch-nya mikir gitu, ya lu harusnya belum bisa monetisasiin orang ini karena ternyata dia nggak serame itu, tapi lu udah malah ngasih tools-nya, jadi lu harusnya rugi dong. Dan kenapa gue bilang kayak gini? Karena Twitch itu paling lama ngurusin kayak ginian, udah tahun 2025 baru sekarang diurusin gitu. YouTube ya di sisi lain itu lebih ketat dan lebih luar biasa ngehalangin Viewbots-nya. Gue nggak bilang sempurna, gue nggak bilang pasti nggak bisa, tapi jelas Twitch itu lebih ugal-ugalan dan lebih nggak pedulian sama Viewbots, dan bener-bener baru di 2025 itu dia apa ya, ngeberesin ini. Di YouTube bahkan kalau kalian ingat itu tiap tahun ya, atau bahkan bisa lebih cepat, itu ada namanya kayak semacam cek besar-besaran gitu. Jadi kayak akun ini tuh subscribersnya real apa disuntikin atau pada beli dan lain-lain. Nah itu nanti lu bisa kelihatan tuh channel yang tiba-tiba kayak, atau lu main di analytics tuh kayak lu misalnya pernah beli atau apa, itu kayak subscriber lu jebret gitu, hilang banyak gitu ya. Itu botnya lagi dibersihin sama YouTube. Jangan coba-coba makanya. Keuntungan berikutnya tentu saja gitu, dari segi mau nggak mau ya, ini dari marketing dan dari psikologi manusia gitu. Tentu lebih banyak orang tertarik untuk ngeliat banyak orang itu live streaming dan viewersnya itu banyak, 100, 200 ribu, 20 ribu dan lain-lain. Walaupun gue nggak menutup mata dan nggak menutup kemungkinan bahwa ada juga yang suka support sama yang channelnya masih kecil, pengen jadi modnya masuk duluan, apalagi cewek dan lain-lain, itu juga ada faktornya. Tapi secara garis besar, kalau viewersnya rame, itu lebih
dipilih untuk ditonton sama orang yang lagi nyari tontonan live streaming. Maka dari itu biasanya orang pakai viewbots. Tapi nanti kalau lu pinter, kalau lu viewers yang cukup kritis, lu lihat chatnya rame nggak, ada yang ngechat nggak, walaupun sekarang bisa ditambah lagi ya sama view chat bot lain-lain. Tapi intinya adalah kelihatan lah anomalinya gitu. Kayak nggak mungkin semua aspek perhitungan itu bisa balance gitu. Viewersnya banyak, chatnya sepi. Ya ada salah satu faktor juga lah. Misalnya kayak gua gitu. Gua kalau kalian lihat di live streaming, gua awal-awal mungkin viewsnya rame, chatnya rame kalau gue lagi just talk ngobrol kayak gini. Tapi kalau gue udah mulai main game yang dimana game gue biasanya nggak terlalu tertarik buat kalian tonton, ya kalian nonton aja tapi kalian nggak terlalu merhatiin gue dan atau mau balas chat gue dan lain-lain, which is okay. Tapi adalah banyak hal yang bener-bener obvious gitu, kayak ini yang chat cuma 2 orang tapi viewersnya 1.100 gitu, kayak ya elah ngeboting. Dan berikutnya tentu monetisasi dan lain-lainnya gitu. Mungkin bisa kena AdSense, tapi setahu gue ya AdSense kerjanya nggak bisa cuman kayak viewbots gitu, mesti ditonton dengan baik dan ads-nya dan banyaklah faktornya gitu. Jadi nanti di sistem AdSense tuh bakal dicek lagi tuh apakah itu real views apa enggak. Yang dimana akhirnya kalau misalnya kalian lihat, makanya di YouTube tuh tulisan estimated revenue bukan total revenue. Jadi bisa jadi di AdSense-nya berbeda. Kalau Twitch, wah gue nggak tahu, tapi kayaknya lebih seugal-ugalan itu. Dan tentu buat sok-sokan mungkin bilang ke sponsor, wah gue udah rame nih ininya segala macam gitu loh. Nih views gue rame nih, followersnya banyak nih, subscribersnya banyak nih. Nah kalau misalnya agensinya pinter atau brandingnya pinter atau ada Eno Bening di belakangnya, pasti akan dicek dulu gitu. Ini beneran rame apa gimana? Engagementnya gimana? Makanya banyak orang itu sekarang kalau kalian tahu di agensi atau di brand itu ngeceknya bukan cuma dari viewers, followers atau subscribers atau apa, tapi juga dari engagement rate. Seberapa banyak orang yang nonton itu juga respon balik terhadap konten tersebut untuk menghindari kecurangan dari viewboting atau ya cara-cara curang kayak begini. Dan biasanya juga dipakai sama orang untuk bragging status sosial. Seriusan ini terjadi di Amerika, gue nggak tahu di Indonesia mungkin udah terjadi. Yang dimana bilang, wah gue streamer gede nih bang, collab yuk ya. Terus atau bisa memberketin cewek gitu kan. Ih gue streamer loh, gue banyak yang nonton loh. Geli anjing. Yang dimana ya itu jadi ada manfaatnya. Dan sebenarnya ini juga kerugian. Dan ini pernah terjadi sama gue, pernah ngurus channel seseorang di YouTube gara-gara kasus ini. Yaitu adalah malah dia dikerjain. Seperti yang tadi gue udah singgung, ini ilegal. Dan ada aja orang yang berusaha untuk ngejatuhin orang dengan cara yang sekotor-kotornya. Beberapa akun YouTube itu disuntikin penonton atau subscriber palsu sama orang. Yes, dibayarin. Tujuannya bukan baik, tapi tujuannya jahat. Buat apa? Buat di-report, buat dilaporin kalau dia pakai jasa ilegal, kalau dia pakai hal yang gak bagus di YouTube, sehingga nanti tim YouTube bisa ngecek dan bisa jadi di-ban. Yes, itu udah terjadi banyak. Makanya gue juga suka marahin K-popers kan yang suka nyuntik-nyuntik viewers ke MV idolnya, opanya dan lain-lainnya gitu. K-popers dulu kalau kalian ingat arc gue berantem sama K-popers di TikTok ya, itu tuh mereka tuh pada nggak ngerti. Nanti channel opa lo yang kenapa-napa, sosmed opa lo yang kenapa-napa, ya streaming aja sewajarnya, nonton aja gitu, nggak usah lu suntik-suntikin. Jadi hati-hati juga teman-teman, bisa jadi kalian jadi korban suntik-suntikan yang gak penting kayak gini, yang padahal kalian nggak ngelakuin, padahal kalian ngelakuin jujur. Tapi ada aja gitu orang iri dengki ya, udah nggak sukses hidupnya, terus ya miskin ya, tapi ada duit buat bayarin orang atau mungkin apalah. Dan itu terjadi banget di Amerika sana, sering banget orang jadi korban kayak begini. Makanya solusi paling baiknya ya jangan sampai orang-orang tuh ngelakuin hal kayak gini lagi, dan platform-platform tuh memperketat viewboting gitu, jangan sampai ada. Jadi bang, kalau ada streamer Indonesia viewsnya nggak masuk akal, boleh gue curigain? Yes banget. Karena emang itu yang terjadi. Tapi ya jangan langsung nuduh gitu. Curiga aja dulu ke diri sendiri, research dulu, cari tahu dulu dan lain-lain. Bisa jadi ada faktor-faktor lain yang udah gue sebutkan tadi, tapi jangan langsung tuduh kalau itu nggak benar. Tapi kecurigaan lo itu ya sedikit bisa masuk akal. Seperti tadi gue udah bilang, ada faktor-faktor lain yang perlu lo nilai juga. Dari engagement, dari mungkin emang itu subscriber lamanya dia, atau kontennya kebetulan lagi gak menarik, lagi membosankan, atau tiba-tiba dia lagi live streamingnya lagi jelek, lagi nggak mood untuk ngomong banyak dan lain-lain, nggak ngemut gimmick atau gimana, biasanya gimmick dan lain-lain. So many poin yang mesti kalian teliti juga lebih jauh. Tapi sayangnya viewboting itu nyata adanya. Sorry lupa satu poin tambahan. Jadi apakah semua orang di Twitch pakai viewbot? Nggak tahu. Tapi bisa aja yang sekarang juga lagi ramai dipikirin dan lagi diomongin banyak orang adalah, ini views gue banyak itu karena orang asli atau karena viewbot. Jadi mereka tuh nggak pakai viewbot, tapi yang tadi seperti gue udah singgung, bisa jadi disuntikin orang atau ditambahin orang, dan mereka sebenarnya juga nggak mau. Jadi emang mungkin aja viewnya viewbots, tapi belum tentu dia yang mau viewbots itu ada di situ dan dia yang beli untuk itu. Jadi ya itu juga keresahan beberapa streamer akhir-akhir ini, kalau views mereka tuh kayaknya palsu gitu. Ini Twitch diharapkan untuk bersih-bersih, dan akhirnya Twitch bersih-bersih dan mulai kelihatan hasilnya, dan banyak dari mereka viewsnya berkurang, mereka malah bersyukur. Jadi belum tentu views banyak dia yang pakai viewbot, dia yang pasangin viewbot. Bisa jadi orang lain iseng atau gimana ceritanya, pokoknya tiba-tiba banyak viewbots di stream mereka. Oke? Tapi kalau menurut kalian bagaimana?
komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan sosial media kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan jangan lupa, gue itu upload video sehari satu. Jadi kalau kalian masih mau nontonin konten-konten gue, cek aja channel gue dan klik video yang menurut kalian belum kalian tonton. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah bening pamit undur diri. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.